Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan program Yesus Kuatku hari ini yang akan mengawali segala aktivitas dan pelayanan kita di sepanjang hari ini. Percayalah bahwa Yesus Kuatku, firman-Nya akan memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam segala kesibukan dan dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah memulai semuanya di hari ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu sejenak. Biarlah dengan firman-Mu, kebenaran yang dari Tuhan ini akan selalu memberikan kami kekuatan, semangat sukacita, pengharapan yang lebih besar lagi di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mengucap syukur selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita, daripada waktu kita menjadi percaya. Renungan hari ini mengangkat tema Time to Wake Up. Nasihat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk bangun dari tidur atau berjaga-jaga atau jangan tidur. Alasannya karena hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah semakin dekat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hal ini sudah sangat urgent, sudah sangat harus kita lakukan apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan di sini. Hari Tuhan itu sudah semakin dekat dibandingkan saat waktu kita menjadi percaya. Nah, ayat-ayat selanjutnya memberikan kita pengertian bagaimana kehidupan atau satu situasi antara malam dan siang atau gelap dan terang. Malam atau gelap di sini menunjukkan satu keadaan di mana perbuatan-perbuatan semakin nyata. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Contohnya pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, perjabulan, dan lain-lain kecemaran. Yang hal ini dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam kegelapan yang digambarkan seperti malam. Sementara anak-anak terang atau anak-anak siang, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang pantas atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan kegelapan di sini yang disampaikan dikatakan oleh firman Tuhan seperti kemabukan, pesta pora, ini merupakan hal-hal yang sering kita lihat dan ada di sekeliling kita. Sering dipertontonkan kepada orang banyak. Bagaimana sih orang hidup dengan kemabukan? Orang yang mabuk di malam hari, ketika ada satu hal terjadi, pada saat dia mabuk, dia tidak tahu dia harus berbuat apa. Ketika dia mabuk, ada bencana, ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak tahu. Dia seolah-olah tertidur karena
dia dalam kondisi yang mabuk. Sebagai anak-anak Tuhan, barangkali ada di antara kita yang saat ini sementara tertidur dengan perbuatan-perbuatan gelap. Hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di malam hari. Saatnya untuk bangun. Saatnya kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam terang firman Tuhan. Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Di sana memberikan bagaimana perbuatan-perbuatan daging itu begitu nyata. Di antaranya pesta pora, kemabukan, percabulan, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain kecemaran. Kepentingan diri sendiri ini seringkali kita lihat. Ada di sekeliling kita, kita bisa melihat lewat layar kaca, lewat media massa, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hidup di dalam keserakan. Dia tidak peduli dengan penjara. Dia tidak peduli dengan hukum. Tidak peduli apa yang akan akibat yang dia harus terima ketika dia hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri dengan jalan korupsi dan sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak mau hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kisah anak yang terhilang di dalam firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-15 itu. Bagaimana anak itu pergi ke negeri yang jauh. Dia membawa warisan harta yang dia dapatkan dari orang tuanya. Dan dia hidup berfoya-foya. Hidup di dalam pesta pora, kemabukan. Dan dia juga hidup bersama dengan para pelacur. Akhirnya semua kekayaan yang dimiliki habis. Dan pada akhirnya dia menyadari keadaannya pada waktu itu. Dia tidak memiliki lagi apa-apa. Sementara di rumah bapaknya itu, orang-orang upahan hidup sejahtera. Hidup makan makanan yang lezat, sementara pada waktu itu dia hidup di dalam kemiskinan. Dia hidup di dalam kelaparan. Akhirnya dia menyadari keadaannya dan dia kembali ke rumah bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah itu menggambarkan kepada kita bahwa hidup di dalam kegelapan bukanlah sebuah pilihan untuk kita. Untuk kita hidup di dalamnya. Sebagai anak-anak Tuhan, sekaranglah waktunya untuk kita hidup di dalam terang. Untuk hidup berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, hiduplah berpadanan dengan Tuhan Yesus Kristus. Memiliki pakaian yang bersih. Hidup di dalam terang. Ketika kita hidup di dalam terang, hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang sementara menunggu, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Satu saat Yesus akan datang untuk datang menjemput kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang. Puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam terang. Mungkin dia ada di antara kami Tuhan, saat ini tertidur di dalam kegelapan. Saatnya kami untuk bangun dari tidur, bangun dari perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Mengenakan senjata terang, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang sudah selamatkan kami akan hidup di dalamnya. Hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sebagai anak-anak terang. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.